Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih membahas game-game blunder yang terjadi di kejuaraan dunia Blitz 2021 yang sudah selesai minggu yang lalu, kawan. Jika kemarin Magnus Carlsen beruntung mendapatkan menteri di akhir-akhir permainan, kali ini kembali, kawan, lakonnya adalah Magnus Carlsen kembali mendapatkan menteri. Tapi tidak cuma-cuma seperti menteri kemarin, kawan. Di sini posisi Carlsen dalam tekanan nantinya, tapi sayangnya lawannya tidak bisa meneruskan tekanan itu, malah membuat langkah blunder. Oke, seperti apa gamenya? Langsung kita ke atas papan. Langsung ke langkah pertama oleh Alexander Bredke bermain dengan pion D4. Carlsen membalas dengan kuda F6, pion C4, pion E6, dan kuda C3. Kita temui permainan Queen's Gambit, pion D5, Queen's Gambit decline, kawan. Dan di sini putih memilih variasi pertukaran pion C pukul pion D5, tidak dipukul balik menggunakan kuda, walaupun ada beberapa yang memainkan variasi ini. Dua pilihan, kawan, apakah memukul balik menggunakan kuda atau pion. Carlsen memilih memukul balik menggunakan pion, gajah G5 mengepin kuda, dan di sini Carlsen memainkan pion C6-nya untuk memperkuat bangunan pionnya. Selanjutnya, menteri C2 memberikan jalan bagi beteng menuju pusat sesegera mungkin, atau juga untuk memberikan kontrol pada peta F5, kawan, agar gajah peta terang ini tidak berkembang ke peta ini. Selanjutnya, pion H6, gajah mundur ke H4, gajah hitam E7 persiapan rokade pendek, dan putih melanjutkan dengan pion E3 untuk membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajahnya. Carlsen rokade dibalas dengan gajah D3 dan kuda ke E8. Lanjut Carlsen membuka tantangan pertukaran gajah peta gelap. Tantangan ditolak, gajah ke G3 dan kuda berlanjut ke D6. Ini merupakan ide baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ini, kawan. Di posisi ini tadi, gajah bergerak ke peta D6 merupakan pilihan utama di game-game sebelumnya. Tapi Carlsen memilih kudanya bermanuver kembali ke D6, dan sekarang putih melanjutkan pengembangan kuda F3, gajah E6 lanjut Carlsen, putih rokade, dan sekarang kuda ke D7 melanjutkan pengembangan untuk memperkuat posisi peta-peta pusat ini, kawan. Walaupun di sini sudah dikontrol oleh pion putih, tapi hitam ataupun Carlsen pun juga memberikan kontrol di area putih, kawan, dengan pionnya di peta pusat ini. Dan putih melanjutkan bermain di sayap menteri dengan pion A4, dihentikan Carlsen pion A5, pion B3, selanjutnya beteng E8 oleh Carlsen, kuda ke E5 oleh Alexander Bredke menantang pertukaran kuda. Carlsen menolak, menggeser menterinya ke C8, sekarang pion F3. Untuk memberikan kontrol lebih pada peta E4 ini, kawan, agar kuda nanti tidak mempunyai kesempatan ke peta ini. Jika nanti gajah terangnya ataupun kuda meninggalkan penjagaan terhadap peta E4 ini, juga memberikan ruang atau membuka diagonal peta gelap bagi pergerakan gajah gelapnya jika dibutuhkan, kawan. Dan akhirnya Carlsen memulai pertukaran perwira di sini. Kuda pukul kuda E5, dipukul balik oleh gajah, dan selanjutnya kuda ke F5. Lanjut Carlsen mengincar pion E3, kawan, memberikan ancaman garbuan nanti. Pada posisi ini kalian bisa menggeser menteri kalian, kawan, atau membackup pion E3 kalian dengan beteng E1. Tapi putih langsung bertukar gajah pukul kuda, dipukul balik oleh gajah hitam mengancam menteri, ditutup oleh pion E4. Carlsen menarik mundur gajah ke G6. Tidak melanjutkan memukul pion putih menggunakan pion D, kawan. Carlsen tidak ingin putih mempunyai kesempatan untuk membuka lajur F-nya dan untuk mendapatkan kontrol juga di peta pusat dengan dua pionnya ini, kawan. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini Carlsen hanya menarik mundur gajahnya ke G6, selanjutnya menteri ke B2. Lanjut putih untuk menghindari satu diagonal dengan gajah terang hitam ini. Carlsen akhirnya membuka peta pusat dengan pion D pukul pion E4, dipukul balik menggunakan pion F, terbuka lajur F bagi beteng putih. Di sini Carlsen melanjutkan dengan gajah ke B4, memberikan tekanan bagi kuda. Putih menggeser beteng A ke E1 dan memposisikan betengnya kena pin dari gajah hitam ini, kawan. Di sini pion F6. Lanjut Carlsen mengancam gajah gelap putih.
dan gajah ditarik mundur ke peta F4. Selanjutnya Carlsen menukarkan gajah gelap pukul kuda C3. Berharap nanti kawan kuda sudah tidak menjaga peta atau pion E4 ini dan Carlsen bisa memukul pion ini menggunakan beteng ataupun gajah. Dipukul balik oleh Menteri Putih, Carlsen memukul pion E4 menggunakan gajah. Memukul pion ini menggunakan beteng sedikit lebih baik kawan. Carlsen memilih memukulnya menggunakan gajah. Dan selanjutnya Menteri ke G3, lanjut Putih mengepin pion G7. Ancamannya sangat simpel, pukul pion H6. Dan di sini Raja bergerak ke peta H7. Di sini Putih melakukan pengorbanan perwira, gajah pukul pion H6 yang merupakan langkah terbaik di posisi ini tadi kawan. Dan Carlsen langsung menerima pengorbanan gajah putih ini. Tapi sayangnya langkah ini adalah langkah blunder. Langkah terbaik adalah gajah mundur ke peta G6 kawan. Dan nanti Raja baru bisa pukul gajah ini. Dan pastinya gajah pasti ditarik mundur ataupun melakukan pertukaran beteng terlebih dahulu. Di sini tadi Carlsen langsung menerima pengorbanan gajah putih, pion G pukul gajah. Ini menciptakan pion lemah peta F6 dipukul oleh beteng putih. Selanjutnya beteng naik lagi ke peta F7 skak. Raja mundur diikuti menteri ke peta G7 skak mat. Diantisipasi Carlsen, menteri ke D7 juga mengincar pion yang ada di D7 kawan. Di sini Putih tidak memperhatikan ancaman terhadap pionnya, dia menggeser beteng ke peta F1, memberikan dukungan bagi betengnya untuk melakukan skak di peta ini untuk mendapatkan menteri hitam. Tapi didahului oleh Carlsen, menteri pukul pion D4. Di sini Raja bergeser ke H1, Carlsen kemudian menggeser beteng satunya ke lajur pusat, ke lajur D. Dan coba perhatikan kawan, indikator hitam sekarang dalam posisi yang sangat bagus, berbalik memberikan tekanan bagi Putih dengan keunggulan gajahnya. Pasti pada posisi ini kalian akan meneruskan langkah beteng ke peta F7 untuk melakukan skak. Simpel Raja akan bergeser ke H8, kalian sudah tidak bisa memberikan ancaman skak mat lagi di peta G7 karena ada menteri di sini. Tapi di sini kawan, di posisi seperti ini Putih tidak melanjutkan langkah beteng skak, memainkan menteri ke peta H4, melakukan langkah blunder fatal. Kalian mungkin bisa melihatnya apa kesalahan menteri bergerak ke H4 ini kawan. Posisinya dalam posisi kena X3, Carlsen pukul pion G2 skak. Dan di posisi langkah ke-30 ini, Putih langsung menyerah. Tentu saja Putih akan kehilangan menterinya di langkah berikutnya. Dan hitung-hitungannya kawan, 6 langkah lagi akan kena skakmat Raja Putih ini. Silakan kalian otak-atik sendiri, pasti lebih mudah untuk mendapatkannya. Kalian sudah menang 1 menteri kawan. Saya tidak akan memberitahukan 6 langkah skakmat itu, anggap saja ini sebuah puzzle. Dan itulah kawan salah satu game blunder yang terjadi di turnamen kejuaraan dunia Blitz 2021 yang berakhir minggu lalu. Ada banyak juga kawan game-game blunder lainnya. Tapi yang paling fatal adalah 2 game yang sudah kita ulas kemarin dan hari ini. Semoga video kali ini juga bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.